Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir dari surah Ali Imran. Dan kita masih membahas tentang peperangan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, demikian juga pada perang Badar, di mana pada perang Uhud ada kekalahan, pada perang Badar ada kemenangan. Nah, ini ada hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini insyaallah dari ayat 141 sampai 148 surat Ali Imran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat 141 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa hikmah dari kekalahan pada perang Uhud. Sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwasanya salah satu hikmahnya adalah waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya terbukti siapa yang beriman, siapa yang munafik. Hikmah yang kedua adalah wayattakhidha minkum syuhada, supaya ada yang mulia dengan mati syahid. Nah, hikmah yang ketiga disebutkan oleh Allah pada ayat 141. Hikmah yang ketiga waliyumahhisa, dan supaya Allah itu menyaring alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yumahhis ini boleh diartikan menyaring atau menampakkan ya, atau memisahkan ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wayamhaqal kafirin, dan supaya Allah menghancurkan orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kekalahan dalam perang itu ada hikmahnya, sehingga kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya wara al-mihnati minhah, di balik ujian itu ada nikmat. Nah, salah satu nikmatnya adalah yumahhisallahu alladzina amanu. Ini orang-orang muslim, kalau campur antara muslim dengan munafik ini malah susah. Tapi dengan sebab adanya kekalahan pada perang Uhud, orang-orang munafik jadi tampak, sehingga mereka kemudian mengatakan ya, ini Islam tidak benar. Islam kalau benar pasti menang.
akhirnya mereka mundur, tidak gabung sama umat Islam. Justru disaringnya umat Islam sehingga tidak ada lagi orang-orang munafik di tengah-tengah mereka, ini justru adalah satu keuntungan ya, karena kalau digabungkan antara santri jelek dengan santri baik, itu bisa-bisa santri jeleknya mempengaruhi santri yang baik. Sehingga ketika ada santri jelek lari keluar dari pesantren, ya biar aja lari ya, sehingga malah lebih bersih pesantrennya. Itu kalau ibaratnya pada kondisi kita sekarang. Nah, kondisi di masa perang itu adalah mirip seperti itu. Kemudian ayat yang ke 142 Allah mengatakan, am hasibtum, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannah, bahwasanya kalian masuk dalam jannah, walamma, sementara belumlah, ya'lamillahu, Allah membuktikan. Jadi Allah mengetahui, maksudnya Allah membuktikan, Allah belum membuktikan. Siapa? Alladzina, orang-orang yang jahadu minkum, jihad di antara kalian, sungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lama, dan Allah belum membuktikan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata am itu kan biasanya diartikan atau, seperti au ya, tetapi di sini diartikan apakah. Sehingga istilahnya dalam bahasa Arab adalah am munqati'ah. Am yang munqati', muqaddarah bibal wal hamzah. Itu takdirnya sama dengan bal dan hamzah. Bal ahasibtum. Itu makna dari am hasibtum ya. Bal sama a. Bahkan apakah kalian mengira? Nah, maka disebut munqati'ah karena putus dari kalimat sebelumnya dengan kata-kata am ini. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali di dalam Al-Qur'an, tetapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada 3 ayat. Yang pertama pada Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu, dan seterusnya. Yang kedua surat Ali Imran ayat 142 yang kita baca ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang ketiga surat At-Taubah ayat 16, dan ini mirip dengan surat Ali Imran, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Jadi persamaannya antara yang Baqarah dengan Ali Imran itu sama-sama am hasibtum an tadkhulul jannah, tapi belakangnya berbeda. Adapun yang Ali Imran dengan yang At-Taubah itu persamaannya justru di belakangnya ya. Kalau depannya malah berbeda, am hasibtum an tutraku, nah, beda. Tapi belakangnya sama, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Nah, jadi diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk penegasan ya, bahwa namanya umat Islam itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang hanya ngaku Islam kemudian masuk surga enak men ya. Surga itu mahal harganya, sehingga karena mahal harganya harus ditebus dengan harga yang mahal tersebut, sehingga harus melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah yang berat. Nah, di sini disebutkan jahadu, jihad. Kemudian sabirin, sabar. Dan jihad itu ada 2 macam. Ada jihadul a'da, jihadul kuffar, melawan orang-orang kafir, dan itu yang terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Dan jihadun nafsi, jihad melawan nafsu, yang terjadi pada kita masa kita sekarang ini, karena di Indonesia tidak ada jihadul kuffar. Dan Rasul SAW bersabda, wa afdalu al-jihadi, dan jihad yang paling utama adalah man jahada nafsahu, orang yang melawan nafsunya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Demikian juga sabar ini mencakup 3 hal ya. As-sabru thalathatun, sabar itu ada 3 macam. Meskipun hadis ini dhaif sanadnya, tetapi maknanya benar, bahwasanya memang sabar itu ada 3 macam. Sabrun 'alal maksiyah, sabar dari perbuatan maksiat. Wasabrun 'alat ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Wasabrun, ini salah ya, mestinya yang pertama fasabrun 'alal musibah. Jadi kalau ala itu musibah, sabar terhadap musibah. Sabrun 'alat ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Wasabrun 'anil ma'siyah, dan sabar dari perbuatan maksiat. Nah, untuk musibah ini boleh ala, boleh inda. Sabrun indal musibah, sabrun 'ala ta'ah, sabrun 'anil ma'siyah.
Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan hadisnya derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Memang sabar itu ada 3 macam tersebut. Nah, semua ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya, sehingga akan terbukti siapa yang betul-betul sabar, siapa yang tidak sabar. Nah, kata-kata ya'lam ini dari kata-kata alima ya'lamu yang artinya mengetahui, tapi tepatnya di sini diartikan dan Allah belum membuktikan. Karena kalau diartikan mengetahui, maka ilmunya Allah itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada sesuatu yang belum diketahui oleh Allah. Nah, sehingga para ulama tafsir mengatakan ya'lamillah di sini maksudnya ilman dhahiran lakum taqumu bihil hujjah. Allah belum mengetahui dengan ilmu yang muncul pada kalian yang bisa menjadi hujjah untuk menyiksa kalian. Nah, maka kata-kata ya'lam itu artinya ya tadi membuktikan, ya, pengetahuan yang bisa dilihat oleh banyak orang, yaitu dengan membuktikan tadi. Kemudian pada ayat 143 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad dan sungguh-sungguh kuntum adalah kalian tamannawna, kalian berangan-angan al-mauta, kematian, min qabli sebelum antalqauhu, kalian berjumpa dengan kematian. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh kalian telah melihat kematian itu, wa antum tangdurun, dalam keadaan kalian melihat. Ini ayat termasuk ayat yang susah dipaham kalau kita tidak tahu sababul wurudnya. Jadi ada ayat-ayat yang mudah dipaham kalau kita mengetahui sababul wurudnya. Nah, sababul wurudnya menurut para ulama adalah qaumun fatathum ghazwatu badrin. Ada orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Fatamannawul jihad, maka mereka pun berangan-angan untuk bisa ikut jihad. Nah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu pada perang Badar kamu enggak ikut, kemudian kamu berangan-angan jihad. Sekarang ini ada jihad di perang Uhud. Kalau perang Badar kamu enggak ikut, maka perang Uhud kamu bisa ikut. Nah, maka yang dimaksud al-mauta, ya, kematian, itu maksudnya adalah al-jihad, jihad. Nah, jihad disebut kematian karena jihad bisa menghantarkan kepada kematian. Jadi tasmiyatu syai' bisababihi, ya, atau bi'aqibatihi, ya. Menamakan sesuatu yaitu jihad dengan akibatnya. Akibat jihad akan menjadi mati. Maka disebut mati maksudnya adalah sebabnya yaitu jihadnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang lari di medan perang Uhud. Bagaimana kamu lari di medan perang Uhud? Padahal kamu ketika perang Badar tidak ikut, kemudian kamu berangan-angan bisa mendapatkan kematian atau bisa melakukan jihad yang menghantarkan kematian. Ternyata setelah kamu mengalami perang Uhud malah lari kocar-kacir, ini gimana? Nah, ini tidak sesuai dengan angan-angan yang dulu pernah dilakukan. Adapun kalau yang dimaksud di sini adalah ataupun kalau hukum tamannil maut, mengangan-angan kematian, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah lain, ya, masalah orang yang sakit keras kemudian berangan-angan mati, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La lidurrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukum mauta. Janganlah seseorang berangan-angan mati lidurrin nazala bihi, kalau ada madarat dunia yang menimpa dia. Kalau dia tidak mampu menahannya sehingga harus berangan-angan, maka hendaklah mengucapkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup lebih baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku kalau memang wafat itu lebih baik. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian di sini ada kata-kata ra'aitumuh, kalian sudah melihat kematian, wa antum tangdurun, dan kalian melihat. Ra'aitum melihat, tangdur melihat. Nah, diulang 2 kali seperti ini dalam bahasa Arab disebut ta'kid, ya, dan biasanya memang diulang dalam bentuk kalimat yang berbeda. Tangduru dengan ra'aitum berbeda dari sisi lafalnya, tapi maknanya sama, yaitu melihat. Maka ini untuk ta'kid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma Muhammadun, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasulun, kecuali seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat, telah lewat min qablihi, dari sebelum beliau ar-rusul, rasul-rasul yang lain, ada 315 rasul jumlahnya. Jadi ar-rusul itu adaduhum, jumlah mereka 315 rasulan. Kama
fil Musnad. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan disahihkan oleh sebagian ulama rahimahumullahu taala. Afa immata, apakah jika beliau mati au qutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan balik pada tumit-tumit kalian, yaitu menjadi murtad lagi, kinayah ini ya. Wa may yanqalib ala aqibaih, dan barang siapa yang kembali atas tumitnya yaitu murtad, falay yadurrallaha syai'a, maka dia tidak akan memadarati Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang merasa loyo ketika ada informasi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh pada perang Uhud. Ya, ada yang teriak, "Inna Muhammadan mat." Muhammad sudah mati. Nah, akhirnya pada loyo mereka. Nah, maka Allah tegur, ngapain loyo? Muhammad itu rasul. Rasul-rasul yang dulu juga sudah mati. Apakah kalau Rasul mati terus imannya harus loyo? Memang kamu nyembah siapa? Nyembah Muhammad atau nyembah Allah? Kalau nyembah Muhammad ya sudah, Muhammad mati nggak usah Islam lagi. Tapi kalau nyembahnya Allah, maka Muhammad mati nggak ada urusan, tetap nyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap perang dilanjutkan melawan orang-orang kafir, nggak perlu adanya loyo dan sebagainya. Nah, makanya Allah tegur ya, apakah pantas kalau Muhammad mati kemudian malah kalian jadi murtad? Kalau murtad betul itu berarti tidak menyembah Allah tapi hanya menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi itu juga manusia biasa sehingga dia itu bisa mati juga. Dan ini ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat. Dan Umar bin Khattab merasa seolah-olah baru saja ayat ini turun, padahal ayat ini sudah turun lama sekali, sehingga ketika mendapatkan musibah itu Sayyidina Abu Bakar bisa sabar, masih teringat ayatnya, dan Sayyidina Umar tidak bisa sabar sehingga ayatnya terlepas dari ingatan beliau. Nah, maka dari sini diambil pelajaran juga bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Umar bin Khattab dari sisi kesabarannya. Kalau kekuatan tubuhnya mungkin Umar lebih kuat ya, tapi dari sisi kejiwaannya maka lebih kuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah kedua, di sini Allah katakan, seandainya kalian murtad, tidak akan itu memudarati Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatnya hamba kepada Allah tidak menambah kerajaan Allah, dan durhakanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengurangi kekayaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ali Imran juga tentang haji ya. Allah mengatakan, "Wa man kafara", barang siapa yang kafir alias tidak mau haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada seluruh alam. Jadi mau kafir silahkan kafir, saya tidak akan terkurangi kekayaan saya sama sekali, sehingga itu tidak memudarati terhadap Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, kemudian yang dimaksud asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur dalam ayat ini maksudnya adalah ats-tsabitin 'alal Islam, orang-orang yang masih teguh di atas Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tetap teguh di atas Islam. Ini berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kemudian ayat 145 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana, dan tidaklah mungkin, tidaklah pantas li nafsin, bagi suatu jiwa, antamuta, bahwa dia mati, illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kitaban, sebagai ketetapan muajjala yang sudah ditentukan ajalnya atau waktunya. Wa man yurid thawabal, wa man yurid, ini boleh dibaca idgham, maka dalnya menjadi zal, menjadi sa. Wa man yurid thawabad dunya, dan barang siapa yang menghendaki pahala dunia, nu'tihi minha, kami akan memberikan kepadanya dari dunia tadi. Wa man yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan memberikan kepadanya dari akhirat tersebut. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan dua hal, bahwasanya mati itu di tangan Allah biiznillah, sehingga tidak mungkin mati kalau Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan atau menetapkan, sehingga masing-masing orang itu tidak bisa menolak
kematian dan tidak bisa meminta kematian. Menolak tidak bisa, meminta juga tidak bisa. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ajal ini, innar rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rizki itu mencari hamba sebagai lebih banyak daripada ajal atau mautnya mencari dia. Nah, jadi maut mencari manusia dimanapun dia berada. Kalau sudah waktunya mati pasti mati, akan dikejar oleh kematian. Sebagaimana juga rizki juga seperti itu. Tidak bisa rizki itu ditolak, karena kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang juga rizki tersebut. Kemudian dalam ayat ini disebutkan juga tentang bahwasanya orang yang menghendaki kehidupan dunia akan dikasih oleh Allah dunia, tapi yang menghendaki akhirat juga akan dikasih oleh Allah akhirat. Nah, kata-kata nu'tihi minha, menghendaki dunia akan kami kasih, ini ada takyidnya atau ada penjelasannya yang lebih rinci di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilah", siapa yang menghendaki dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia di dalam dunia, mana sya'u, terserah kami, liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Maka tidak semua orang yang mencari dunia itu pasti dapat, tidak. Sesuai kehendak Allah yang pertama, kemudian siapa yang dikehendaki oleh Allah yang kedua. Maka ada takyidnya. Takyidnya yaitu disebutkan pada surat Al-Isra ayat 18. Makanya di sini berlaku kaidah. Kaidahnya mengatakan al-mutlaq yuhmalu 'alal muqayyad. Dalil yang mutlak yang tidak ada batasannya itu dipahami dengan dalil yang muqayyad, yaitu yang ada batasannya. Maka untuk memahami ayat ini harus kita larikan kepada surat Al-Isra ayat 18 yang ada takyidnya tadi. Kemudian orang yang bersyukur, ini sudah kita bahas ya, asyukru thalathah, syukur ada 3 macam. Bil janan, dengan hati, wal lisan, dengan lisan, wal arkan, dengan anggota tubuh. Dengan hati yaitu kita mengakui adanya nikmat dari Allah, dengan lisan yaitu kita mengucapkan alhamdulillah, dengan arkan yaitu kita melakukan amal-amal soleh dengan anggota tubuh kita. Nah, semua syukur ini tercakup dalam kata-kata asyakirin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin, dan betapa banyak, min nabiyyin, nabi, qutila, yang terbunuh. Ini boleh dibaca dua bacaan ya. Kalau qatala berperang, kalau qutila terbunuh. Ma'ahu, bersama nabi tadi, ribbiyuna, kelompok-kelompok, katsirun, yang banyak. Fama wahanu, maka mereka tidak loyo atau tidak takut. Al-wahnu karahiyatul maut. Wahan itu adalah takut mati atau benci mati. Fama wahanu, maka tidaklah mereka menjadi loyo atau takut mati, lima asabahum fi sabilillah, terhadap apa yang sudah menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak merendah kepada orang-orang kafir. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat ini boleh kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama, wa ka'ayyim min nabiyyin qutil, berhenti, ma'ahu ribbiyuna katsir, atau wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Kalau kita berhenti pada kutil, berarti yang terbunuh siapa? Nabi ya. Betapa banyak nabi yang terbunuh. Ma'ahu ribbiyuna katsir. Kemudian kalau kita baca lanjut, qutila ma'ahu ribbiyuna katsir, berarti yang terbunuh adalah ribbiyuna katsir. Nabinya enggak terbunuh. Nah, mana dari dua bacaan ini yang lebih kuat? Para ulama mengatakan bacaan yang pertama, bahwasanya berhenti pada kutil, ini lebih kuat dari sisi kejadian yang ada di perang Uhud. Di perang Uhud ada suara teriakan dari
orang-orang kafir atau dari setan ya. Inna Muhammadan mata, Muhammad sudah mati. Nah, maka Allah turunkan ayat ini. Memang kalau Muhammad mati kenapa? Wa ka'ayyim min nabiyyin qutil. Enggak ada masalah, banyak nabi yang mati. Kemudian bacaan yang kedua itu dikuatkan oleh fakta ya. Fakta kata para ulama, lam yuqtal nabiyyun fil harbi qattu. Tidak ada satupun nabi dalam perang mati, enggak ada. Kalau ada nabi mati itu pasti bukan dalam perang. Misalnya Nabi Zakaria dibunuh oleh kaumnya, tidak dalam perang. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya, tidak dalam perang. Kalau dalam perang, fakta tidak ada satupun nabi yang mati dalam perang. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mati dalam perang. Nah, sehingga bacaan yang kedua yaitu dilanjutkan qutila ma'ahu ribbiyuna katsir itu lebih kuat dari sisi sesuai dengan fakta tadi. Kemudian kata-kata ribbiyun ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ribbiyun itu diartikan jumu, kelompok-kelompok yang banyak. Atau tafsiran kedua, rabbaniyun, orang-orang yang menyembah kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rabbani sama ribbiyun itu sama, yaitu diambil dari kata-kata rabbun, orang yang menyembah kepada Rabb atau Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya ayat ini menyindir para sahabat Nabi yang loyo pada perang Uhud. Ngapain loyo pada perang Uhud? Ngapain? Kalau betul Muhammad mati seperti yang diteriakkan oleh orang-orang kafir, memangnya tidak boleh Nabi mati. Nabi-nabi terdahulu juga ada yang berperang kemudian mati bersama beliau ribbiyuna katsir. Nah, sehingga kalau Nabi Muhammad mati ya malah nggak ada masalah, malah mati syahid, malah sesuatu yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya Allah adalah kamu jangan seperti itu. Kalau ada musibah menimpa kamu harus sabar. Maka Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana bentuk cintanya Allah kepada orang-orang sabar? Allah berikan kepada orang sabar pahala yang tidak bisa dihitung. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahala untuk orang-orang sabar tanpa hitungan. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat 147, wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka ribbiyuna katsir, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana dzunubana, ampuni untuk kami dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan berlebihannya kami dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah telapak-telapak kaki kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi kalau orang kalah dalam perang atau mengalami musibah, maka tidak usah loyo, tetapi hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang pertama adalah ighfir lana, minta ampun. Kenapa? Karena kekalahan itu gara-gara tidak ditolong oleh Allah, dan tidak ditolong oleh Allah itu gara-gara dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sehingga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa adalah israf, berlebihan di dalam urusan apa ya, segala urusan tidak boleh kita berlebihan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fi kulli syai'in israf, dalam segala sesuatu itu ada berlebihan. Ini dhaif riwayatnya. Kalau yang sahih ini, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu, silahkan makan, silahkan minum, silahkan sedekah, silahkan berpakaian, tetapi syaratnya dua. Yang pertama, fi ghairi israfin, jangan berlebihan, wala makhilatin, jangan sombong. Maka makan, minum, sedekah, berpakaian, kalau berlebihan Allah tidak suka. Kalau sombong Allah juga tidak suka. Nah, maka dalam semua urusan tidak boleh kita melakukan kesombongan atau berlebihan ini, sebagaimana sahih dalam hadis yang kita baca ini. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Rabbana ini adalah doanya para nabi ya. Qala Malik, berkata Imam Malik ya, doaul anbiya, doanya para nabi itu adalah Rabbana Rabbana, sebagaimana pada ayat ini ya. Baik qaulahum ini kembali kepada para nabi atau kepada pengikut-pengikut nabi tadi.
Kemudian yang dimaksud teguhkan telapak kaki kami yaitu dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian doa yang ketiga adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak ditolong Allah kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya, kemenangan itu dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena senjata itu tidak membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan itu adalah pertolongan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'atahumullah, lalu Allah memberikan kepada mereka thawabad dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan bagusnya pahala akhirat. Wallahu, dan Allah itu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dengan sebab mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah nabinya mati atau setelah banyak tentaranya nabi yang mati, akhirnya setelah mereka berdoa Allah pun memberikan thawabad dunya. Yang dimaksud thawabad dunya itu adalah an-nasr, pertolongan, kemenangan. Yang dimaksud thawabal akhirah, husna thawabil akhirah, itu adalah jannah. Nah, perhatikan di sini, untuk yang pahala dunia Allah hanya menyebutkan thawabad dunya. Untuk yang pahala akhirat Allah menambahkan kata-kata husna thawabil akhirah. Nah, maka pahala akhirat itu jauh lebih besar daripada pahala dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ajrul akhirati, dan sungguh pahala akhirat itu khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, lebih baik bagi orang-orang beriman dan yang bertakwa. Surat Yusuf ayat 57. Juga Allah mengatakan wala ajrul akhirati akbar, sungguh pahala akhirat lebih besar. Ini surat An-Nahl ayat 41. Nah, makanya Allah mengatakan di sini husna thawabil akhirah. Kemudian Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ihsan itu ada dua macam. Yang pertama ihsan ilal khaliq, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ihsanun ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dua macam ihsan ini semuanya masuk pada kata-kata wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, al-ihsanu nau'ani lil khaliq wa lil khalq, berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia atau kepada sesama makhluk. Adapun dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta, ini adalah ihsan kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini adalah ihsan kepada makhluk. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.